Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya. Selamat datang juga bagi teman-teman yang baru menyaksikan video-video di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi mengenai cara kita mengecek keaslian sebuah memori microSD. Kali ini kita akan melakukan ceknya lewat HP Android ya. Jadi nanti akan ada beberapa aplikasi, satu atau dua aplikasi atau lebih kalau nanti diperlukan untuk mengecek keaslian dari segi memori dan kapasitasnya dari microSD ini ya. Oke, dan nanti akan saya cek satu buah saja, dan untuk yang lainnya caranya nanti sama. Kalau teman-teman ingin mencoba mengecek keaslian dari microSD yang teman-teman miliki, nanti bisa eh, apa ya, melihat video saya, bisa sebagai bahan referensi ya bagi teman-teman. Dan untuk mengecek memori ini selain lewat Android juga bisa lewat laptop, dan teman-teman kalau ada Android jadi bisa cek pakai Android ya. Pakai laptop juga bisa, dan kali ini saya akan cek pakai Android. Oke, kita akan mulai ke pengecekannya. Oke, untuk alat tambahan yang teman-teman perlukan yaitu membuat video YouTube. Sabar lihat itu. Jadi alat yang teman-teman butuhkan nanti sebuah OTG, dan di sini di HP Android saya adalah jenisnya micro USB ya. Jadi saya pakai OTG yang micro. Kemudian sebuah card reader untuk membaca memori SD card-nya. Dan SD card yang saya tes ini adalah SD card SanDisk ya. Di sini tertulis 16 GB micro SD HC 1 dan ada tanda kelas 10 ya. Dan di packingnya tertulis SanDisk Ultra Micro SDHC UHS 1 card 16 GB speed up to 48 Mbps 320X. Dan di bagian belakangnya cukup banyak ya ini tulisannya, jadi saya singkat saja. Oke, kita akan coba tes memori micro SD nya, karena ini saya sebenarnya sudah cukup yakin kalau memori yang saya beli ini adalah memori KW atau palsu ya. Dan ini sebagai bahan untuk teman-teman ketika membeli supaya lebih berhati-hati untuk membeli memori micro SD ya. Saya pikir ini dulu adalah memori yang sama dengan yang dulu saya awal-awal membeli ya. Dulu itu kalau kita dapat flash disk atau micro SD yang KW itu hanya dompleng untuk mereknya, misalkan Kingston, yang KW juga Kingston. Tetapi dari segi kapasitasnya, kalau flash disk Kingston asli misalkan 8 GB, flash disk Kingston yang palsu itu juga masih 8 GB, 6 atau 8 GB, jadi masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau memori yang sekarang ini seperti yang saya beli dan yang akan saya tes ini, memorinya itu mungkin bisa dibilang sangat merugikan ya, karena kapasitas 16 GB mungkin tidak akan asli 16 GB. Jadi kita langsung tes saja. Ini saya akan koneksikan dulu OTG nya ke HP saya. Kita tunggu notifikasi ya. Nah, ini sudah ada media penyimpanan USB tersambung. Oke. Dan untuk aplikasinya nanti akan saya sertakan di link di deskripsi seperti biasa, jadi teman-teman bisa cek, bisa download melalui link tersebut. Ada dua aplikasi yang saya pakai, yaitu yang pertama SD Insight sama A1 SD, apa ya tadi namanya, lupa saya buka dulu. Yang ini namanya apa ya, A1 SD Bench. Oke, yang pertama kita cek pakai gini aja lah. Buka di tab baru, mana ya, mana aplikasinya. Oh, ini SD Insight sama A1 SD Bench. Jadi sebenarnya tutorial tentang ini juga sudah ada ya di Google. Ini saya menambahkan di video saya di channel saya sebagai bahan referensi untuk teman-teman. Jadi intinya itu kita sama-sama belajar ya. Kita buka SD Insight-nya dan kita lihat SD card-nya. Milik saya yang mana ini? Ini pilihannya ada SD card, MMC card, SDIO. Coba ya. Ini nggak tahu saya. MMC Samsung ini yang mesinnya. SD card-nya 8 GB. Ini SD card yang tertancap di
HP, bukan yang lewat OTG ya. Ini cara bacanya gimana ini? Coba cek dulu lah. Oh, ini SD card yang tertancap di HP itu punya saya mereknya Vegan ya, 8 GB, dan ini ori real capacity 8 GB. Ini pakai OTG kok kayaknya nggak mau. Oke, ini yang ada di mesin. Kayaknya nggak bisa terbaca di sini ya. Oke, saya coba buka A1 SD pen nya, bisa terbaca atau enggak ya. Mereknya ada apa ini? Oh, banyak sekali. Oh, USB, coba yang USB. Bisa kebaca nggak ya 16 GB? Ini mas, oh ini, jadi di aplikasi A1 SD pen bisa terbaca ya. Kita coba cek. Kita tunggu prosesnya. Dan di sini tidak saya skip ya, karena saya pakai screen recorder dari HP saya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini cara kalau kita pakai software. Sebenarnya ada cara yang lain juga. Jadi teman-teman kalau ada memori micro SD yang misalkan seperti saya ditancapkan lewat OTG ya. Jadi nanti di file explorer teman-teman coba kopikan file yang besarnya lebih dari apa ya? Dari bukan dari 4 GB, dari ya kira-kira 3 GB ya. Misalkan 16 GB atau 4 GB misalnya. Teman-teman isikan file di dalam video, misalkan di dalam memori teman-teman itu sebesar 3 GB. Jadi nanti kalau semua file video yang tersimpan di micro SD lewat OTG itu bisa dibuka semua, kemungkinan memorinya teman-teman itu real capacity. Jadi 4 GB, kalau diisi 3 GB masih wajar real capacity. Tetapi kalau memori tertulis 4 GB, teman-teman isi sebesar 3 GB. Jadi video misalkan ada 10 ya. Total dari 10 video ini kalau dijumlahkan 3 GB, dan ada misalkan hanya 2 atau 3 video yang bisa diputar dan video yang lain itu korup atau tidak bisa diputar atau rusak ya. Berarti kemungkinan besar memorinya teman-teman itu adalah fake capacity atau kapasitasnya palsu. Dan untuk lebih yakin pakai cara seperti ini lewat software. Ini kita tunggu, masih hampir 50% ya. Kalau teman-teman punya memori yang ukurannya lebih besar lagi, 32 GB, 64 GB, 512 atau sampai 1 tera ya, itu pastinya lebih lama untuk pengecekannya. Tetapi kalau kita misalkan hanya ada handphone ya, mau nggak mau harus pakai cara yang kira-kira seperti ini, pakai aplikasi. Karena kalau kita mau memasukkan beberapa video dalam SD card 1 tera kan pastinya ribet ya, cukup lama juga untuk kita mengeceknya satu persatu videonya. Dan saya sempat melihat di Google ya, karena kemarin di video saya ada yang komen itu bertanya tentang memori 1 teranya. Dan saya belum pernah menjumpai memori microSD yang jumlahnya 1 tera. Jadi kalau ada memori 1 tera, teman-teman lihat juga dari segi harga. Kalau murah kemungkinan ya palsu. Oke, dan ini hasil result atau tesnya dari memori yang saya tancapkan lewat OTG memori microSD. Di sini tertulis 15.585 MB total, artinya 15,5 giga ya 16 giga.
Terus memorinya ini belum saya isi sama sekali, jadi masih 16 GB. Kecepatan bacanya adalah 12,93 MB dan kecepatan menulisnya adalah 4 MB. Jadi kemungkinan besar ini adalah memori yang palsu ya. Kenapa? Karena kalau memori yang tertulis di ini istilahnya apa ya? Box ya, atau wadahnya ya, wadah memori microSD yang saya beli ya, ini tertulis itu jenisnya adalah UHSI. Jadi microSD yang kecepatannya cepet banget ya, harusnya sampai 30 Mbps, ini hanya tertulis 12,93. Sebagai referensi akan saya coba lihatkan di Google ya. Jadi saya sempat baca di forumnya Xiaomi, mana ini, oke ini aplikasi yang dibahas di forum yang ini atau di website ini yang saya buka ini adalah sama yang saya pakai untuk mengetes memori microSD saya. Oke. Saya akan perlihatkan untuk kecepatan baca ya. Ya ini. Kalau UHS itu kecepatannya 30 Mbps atau 10 Mbps minimal. Dan kecepatan tulisnya itu maksudnya kecepatan tulis ya itu harus 30 Mbps. Dan tadi kecepatan baca di softwarenya itu hanya 4. Rate-nya 4, kecepatan menulisnya 4. Kecepatan rate-nya cuma 4. Seharusnya kalau memori saya ini kalau sesuai dengan boxnya itu seharusnya tertulis 30 Mbps paling cepat dan minimal itu 10 Mbps. Dan karena ini terbaca hanya 4 Mbps atau di bawah 10, jadi kemungkinan besar kita bisa yakin kalau memori saya ini KW. Jadi seperti ini teman-teman ya, cara mengecek keaslian microSD. Dan untuk kapasitasnya apakah ini benar-benar 16 GB, teman-teman harus pakai aplikasi yang lain juga, atau kalau ini 16 GB bisa dicoba ya pakai di isi video ya. Kalau ini saya mau coba pakai aplikasi yang SD Insight, ini nggak terbaca ya, mana ini. Jadi dia belum bisa membaca untuk memori lewat OTG atau ini ya, jangan-jangan. Coba saya cek dulu OTG saya cek dulu OTG nya. Saya keluar dari semua aplikasi dulu ya, saya cek dulu OTG nya. Oke, sudah saya cek dan saya akan coba lagi. Ternyata memang tidak terbaca di handphone saya. Jadi ini kalau saya mau tes saya harus lepas SD card saya. Jadi saya akan coba lepaskan dulu ya, semoga tidak error handphonenya. Saya akan stop dulu videonya. Oke baik, jadi tadi teman-teman saya coba cek memori saya yang ori 8 GB dan saya masukkan memori SanDisk saya yang 16 GB tadi ke SD card HP ya, jadi tidak lewat OTG. Dan saya pakai untuk bikin video lagi lewat screen recorder ya. Dan settingan saya itu untuk menyimpan hasil video screen recordernya itu di memori SD card ya. Dan ketika saya coba cek untuk hasil rekamannya itu tidak bisa diputar. Jadi ini kemungkinan kalau kita dapat flash disk atau memori microSD yang KW ini kayak gini, tidak bisa kita pakai untuk menyimpan ataupun memutar video atau file yang lainnya ya, musik dan sebagainya. Jadi untuk mengecek keaslian dari memori microSD, teman-teman bisa pakai software A1 SD Pen seperti yang tadi saya perlihatkan di awal video saya ya. Dan kira-kira cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.
Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Cukup sekian, semoga bisa jadi bahan referensi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.